Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الحاضرين جماعة أعزكم الله. Pada pertemuan kali ini, episode yang kedua dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman bi uluhiyatihi. Beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga bertauhid dalam hal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah uluhiyah ini telah dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika sahabat Abdullah ibn Abbas menjelaskan makna Allah, beliau katakan Allah adalah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah yang diibadahi, yang disembah oleh seluruh makhluknya. Jadi kata uluhiyah itu sudah digunakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini bukanlah sesuatu yang baru datang muncul belakangan, bukan. Sudah ada dari zaman sahabat. Dan makna ini telah difahami oleh para sahabat yang lain juga. Jadi uluhiyah itu diterjemahkan, kalau pertemuan kita yang lalu, rububiyah, stressing maknanya pada Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, merajai, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, mengatur alam raya ini sebelum kiamat, termasuk juga yang mengatur nanti setelah kiamat. Masuk ke dalam nanti pembahasan rububiyah, masuk di dalamnya memberi syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat mutlak milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Itu artinya syafaat mutlak milik Allah, masuk dalam rububiyah. Jadi yang mengatur sebelum kiamat, termasuk juga yang setelah kiamat, maliki yaumiddin, masuk di dalamnya perkara syafaat. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat, siapapun dia, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat kursi menjelaskan itu. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy ditanya, kenapa kalian menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di surat Yunus ayat ke-18 mereka katakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini ditolak. Kenapa? Kok mereka udah tahu bahwa orang-orang salih yang mereka personifikasikan dalam wujud patung berhala itu, kok mereka bisa yakin bahwa ini nanti bisa kasih syafaat? Sedangkan urusan akhirat urusan siapa? Urusan Allah. Dan tidak ada nanti di akhirat pun, tidak ada satupun yang bisa beri syafaat kecuali hanya Allah. Para nabi, para rasul harus minta izin dulu
Makanya syafaat yang pertama, asy-syafa'atul kubra, gak ada yang dikasih izin meminta syafaat, melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun meminta dulu, tidak langsung Allah beri di awal mula. Rasul pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah, gak bisa. Jadi itu urusan rububiyah itu Pak, syafaat itu. Urusan rububiyah. Nah, karena kita tahu bahwa yang menciptakan kita Allah, kita mengerti faham bahwa yang memiliki jagat raya termasuk diri kita serta merajai Allah, yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mestinya dari sisi uluhiyah bahwa yang diibadahi itu hanya Allah, kalau begitu mestinya. Kalau kita yakin bahwa jagat raya ini yang menguasai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menjadi wakil bagi Allah dalam mengurus, mengatur jagat raya ini, enggak ada wakilnya. Hanya Allah sendiri. Malaikat itu makhluk juga, diperintah oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, diawasi oleh Allah mereka juga. Mereka bukan wakil Allah, bukan. Allah tidak butuh mereka. Maka oleh karena itu, karena kita tahu itu semua adalah hak Allah, maka mestinya kita beribadahnya hanya kepada Allah. Memintanya hanya kepada Allah. Yang dimaksud meminta kepada Allah itu ya disebut hanya nama Allah saja. Yang dipanggil, yang diseru hanya nama Allah saja. Bukan memanggil bersama dengan nama Allah, nama selain Allah. Jadi dia panggil nama Allah misalnya ya Allah, tapi bersamaan dengan itu dia panggil nama selain Allah. Itu namanya bercabang. Itu namanya mendua. Bahasa istilahnya ayat Al-Quran itu namanya syirik. Kesyirikan. Mendua, bercabang. Kalau memang Anda mintanya niatnya hanya kepada Allah, berarti memanggilnya juga dengan memanggil nama Allah saja, hatinya pun tertuju hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Ini namanya baru bahasannya uluhiyah ini. Karena uluhiyah itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Maka itu nanti bicara bagaimana manusia beribadah kepada Allah saja. Tidak bersamaan dengan itu dia memanggil nama selain Allah, tapi maksudnya kepada Allah. Itu bagaimana bisa dipahami? Misalnya ketika orang-orang musyrik Quraisy, dia panggil nama Uzza, ya Uzza, atau dia panggil nama Lata, ya Lata. Lalu diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak usah panggil Lata, tidak usah panggil Uzza, seru saja nama Allah langsung. Ya Allah, Allahumma Rabbana. Mereka akan berargumen seperti yang sering saya ulang-ulang. Az-Zumar ayat ketiga. Ma na'buduhum. Kami enggak menyembah mereka. Kami memanggil nama mereka itu hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Hati kami maksudnya kepada Allah. Lisan kami memanggil namanya Lata, tapi maksud kami adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesyirikan, yaitu lisannya kemana, hatinya kemana. Sama seperti orang Nasara. Kalau orang Nasara ya boleh dibilang jauh lebih berani menampakkan kesyirikannya. Maka dia sematkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam sebutan yang tidak semestinya. Anaknya Allah. Karena dia ingin beribadah kepada Allah tapi lewat Nabi Isa. Jadi ada perantara. Enggak langsung kepada Allah, lewat perantara. Begitu juga orang-orang musyrik Quraisy, mereka beribadah kepada Allah lewat perantara orang saleh yang sudah wafat, lalu kemudian mereka buatkan patungnya dan mereka bukan menyembah
material patungnya yang terbuat dari batu atau dari kayu atau dari emas, perak, perunggu, bukan itunya. Tapi itu hanya sebagai media saja. Sebagaimana orang-orang Nasara membuatkan patungnya Nabiullah Isa alaihissalam, membuatkan patungnya ibundanya Nabi Isa yaitu Maryam, itu hanya sebagai simbol saja. Yang dimaksudkan adalah makna yang dia inginkan, bukan materialnya. Makanya hari ini kita dapati di sungai, ada di sebagian sungai di negeri kita, itu kan ada batu-batu besar. Tidak ada yang mau nyembah batu itu, Pak. Kenapa? Nggak punya makna apa-apa dia. Tapi kalau seandainya batu itu memiliki makna, misalnya ada orang salih fulan pernah duduk di situ, beribadah di situ selama sekian hari dan seterusnya, itu bisa jadi disembah itu batu. Bisa jadi dimuliakan itu batu. Dan pasti argumennya seperti yang di surat Az-Zumar ayat ketiga. Kami nggak nyembah mereka. Kami nggak nyembah batu. Tetapi dulu orang saleh pernah di sini, kami jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka oleh karena itu kekeliruan dalam memahami makna wasilah ini adalah kekeliruan yang fatal, Pak. Kekeliruan yang berat. Jadi kebanyakan ini orang kelirunya karena memaknai wasilah itu adalah tadi beribadah kepada Allah dengan menyebut nama orang salih, atau bahkan jelas-jelas minta tolong kepada orang salih yang sudah wafat. Ini permasalahan ini. Jadi tidak dibenarkan. Jadi makna wasilah ini seringkali disalahfahami. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Maidah ayat ke-35. Karena kesyirikan kebanyakan keliru dalam memahami makna wasilah sehingga kemudian mereka menganggap kesyirikan itu wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat ke-35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk menuju kepada Allah. Apa maknanya wasilah? Jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari memaknai al-wasilah maknanya adalah watlubul qurbah ilaihi bil amali bima yurdih. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Ini tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Dan tafsir ini diambilkan dari tafsirnya para tabi'in, termasuk di dalamnya Qatadah. Jadi makna wasilah adalah beramal saleh. Ya, kita beramal saleh yang dengan begitu amal saleh itu menjadi wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tafsirnya Imam Al-Mufassirin, imamnya para ulama ahli tafsir, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, yang beliau mengutipkan dari tafsirnya para tabi'in termasuk Qatadah, yang memaknai bahwa wasilah itu mendekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan ketaatan dan mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah. Bukan dengan menyebut nama orang saleh yang sudah wafat ketika kita berdoa kepada Allah, bukan. Bukan itu. Ini kekeliruannya banyak di sini. Sebab kalau itu yang dimaksud nanti lama-lama awal mulanya ya Allah. Lalu dia tambahkan ya Allah ya Asy-Syaikh fulan misalnya. Nanti lama kelamaan Pak hilang ya Allahnya, tinggal ya Syekh fulannya aja. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka berdoanya ya Husain, aghithna, tolong kami wahai Husain, tolong kami wahai Husain. Jadi yang mereka maksudkan Allah, tapi lewat jalan menyebut nama Al-Husain. Ya, Nabi SAW tidak pernah perintahkan itu. Jadi berdoanya langsung kepada Allah, memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman
di surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berfirman Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan berdoalah kalian dengan menyebut nama orang saleh ini, maka itu sama saja berdoa kepadaku. Tidak, kepadaku, maka niscaya aku akan ijabah kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz redaksi faqul inni qarib, tidak. Katakanlah aku dekat, tidak. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak menjawab pertanyaan para hamba langsung. Tidak pakai faqul, tidak perintah kepada Nabi katakan, tapi langsung fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa apabila dia berdoanya hanya kepadaku. Tidak ada tuh, langsung Pak. Jadi tidak ada orang berdoa harus menyebut orang saleh, atau kemudian di tempat ibadahnya orang saleh, walaupun dia berdoanya dengan menyebut nama Allah, tapi dia lakukan itu di kubur orang saleh, terlarang. Belum kesyirikan tapi terlarang, karena itu menjadi pintu menuju kepada kesyirikan. Kalau dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama orang saleh itu, ini masuk ke dalam kesyirikan. Ini berbahaya. Jadi ini wasilah yang tidak, tadi yang disalah artikan, yang disalah maknai. Sehingga kemudian ini banyak di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang hal ini, dilarang. Di mana tafsir dari tauhid la ilaha illallah. Kita bukan hanya meyakini bahwa yang diibadahi hanya Allah saja, bukan hanya meyakini saja, tetapi juga prakteknya, pengamalannya, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya, mereka orang-orang musyrik Quraisy, mereka pun meyakini bahwa Allah yang diibadahi, mereka meyakini itu. Sebagaimana An-Nasara, orang Nasara pun meyakini Allah yang diibadahi. Allah yang diibadahi. Bedanya, kalau orang Nasara beribadahnya kepada Allah, niatnya kepada Allah melalui Nabi Isa. Maka mereka memanggilnya, wahai Isa, tolonglah kami, dan seterusnya. Loh, kok Nabi Isa? Ya maksud kami Allah juga. Ya tujuan kami kepada Allah juga. Gitu. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy. Kok Lata, kok Uzza? Maksud kami Allah. Jadi artinya mereka meyakini, mengimani bahwa Allah lah yang diibadahi. Tetapi pada prakteknya mereka cabangkan. Melalui Isa kalau orang Nasara, yang Yahudi melalui Uzair, yang orang musyrik Quraisy melalui orang saleh yang sudah wafat dibuatkan patungnya seperti Lata dan yang lainnya. Atau melalui jin seperti Uzza. Uzza itu pohon, tetapi ternyata nanti setelah diperintahkan untuk ditebang, itu ada jinnya di pohon itu. Khalid bin Walid diperintah oleh Rasulullah SAW Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, untuk menebang pohon. Ternyata Uzza itu pohon. Setelah ditebang, Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah SAW. Rasul tanya, ada kejadian apa? Enggak ada kejadian apa-apa Rasul. Balik lagi. Kembali lagi ke sana. Balik lagi ke sana, ada wanita yang rambutnya panjang sampai menjuntai ke tanah. Lalu kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid dengan pedangnya. Khalid bin Walid langsung kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasul tanya, apa yang kau dapati? Ada wanita rambutnya panjang Rasul. Terus saya tebas. Itu dia Uzzanya.
Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Surat Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-57. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka yang selain Allah, yang kalian sembah yang selain Allah itu, mereka saja mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka berharap rahmatnya Allah, mereka takut akan adabnya Allah, karena memang semestinya adabnya Allah adalah sesuatu yang mestinya ditakuti. Ayat ini, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, menceritakan tentang ada sekelompok manusia berdoa mohon perlindungan kepada sekelompok jin. Ya, lalu kemudian sekelompok jin yang manusia pada minta perlindungan itu, sekelompok jinnya taubat. Sekelompok jinnya taubat, sehingga kemudian mereka berdoanya hanya kepada Allah, yang jinnya udah taubat. Manusianya yang minta pertolongan dan perlindungan kepada jinnya belum taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, itu mereka para jin yang kalian berdoa kepada para jin tersebut, yang kalian mohon perlindungan kepada para jin tersebut, mereka aja mintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, takut akan azabnya Allah. Kenapa kalian malah masih minta kepada mereka? Ini menurut sebagian tafsir. Sebagian tafsir yang lain, orang-orang saleh yang sudah wafat, yang dimana orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah melalui mereka, kan mereka waktu hidupnya, setelah wafat mereka tidak tahu kan, waktu hidupnya itu orang saleh yang disembah, doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, takut akan adabnya Allah, berharap rahmatnya Allah. Kalau memang kalian melakukan hal itu atas nama cinta kepada orang saleh, maka orang saleh perbuatan mereka ketika hidup menyelisihi perbuatan kalian. Kan sebagian orang hari ini meminta kepada Allah melalui orang saleh itu dengan alasan tawassul, wasilah, cinta sama orang saleh. Allah jelaskan dalam ayat ini, ayat 57 dalam surat Al-Isra ini, mereka yang kalian berdoa kepada orang saleh yang sudah wafat itu orang saleh yang udah wafat yang kalian minta kepada mereka itu, mereka waktu masih hidup mereka doanya kepada Allah langsung, mereka berharap rahmatnya Allah, mereka takut akan azabnya Allah. Kalau memang kalian cinta kepada orang saleh itu, ya ikuti bagaimana orang saleh itu waktu masih hidup berdoa langsung kepada Allah, minta langsung kepada Allah. Bukan malah justru kalian merasa ngikutin mereka, tapi perbuatannya menyelisihi perbuatan mereka. Ini permasalahan yang sangat serius. Nah, karena tidak ada satupun hari ini orang Islam ketika ditanya, adakah selain Allah yang berhak diibadahi, semua jawabnya benar, Pak. Tidak ada. Semua jawabnya benar. Tetapi ternyata pada praktiknya, pada pengamalannya, mereka menjadikan perantara. Iya, memang niatnya kepada Allah, tapi bikin perantara. Oleh karena itu kesyirikan yang banyak menyebar di masa itu, di masa Rasulullah SAW berdakwah, itu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah syirkul wasilah. Syirik dalam menjadikan perantara. Namanya syirkul wasilah. Itu kesyirikannya orang Nasara, itu juga kesyirikannya orang Yahudi. Syirkul wasilah namanya. Nah, Rasul SAW datang ingin menghilangkan syirkul wasilah, maka perhatikan kalimat tauhidnya. La ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak, melainkan hanya siapa? Hanya Allah.
Maka kalau Anda mau beribadah hanya kepada Allah dengan menyebut nama Allah saja, langsung, tidak perlu pakai wasilah perantara-perantara. Yang dimaksud perantara di sini adalah tadi orang-orang saleh yang sudah wafat. Bahkan yang belum wafat sekalipun tapi ghaib, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan kalimat la ilaha illallah ini difahami maknanya oleh masyarakat Quraisy. Faham, karena itu bahasa mereka. Makanya mereka nggak mau ngucapin itu, karena kalau ngucapin itu konsekuensinya mereka harus beribadahnya langsung kepada Allah, tidak lagi menyebut berhala ini, tidak ada lagi usap-usap berhala, tidak ada lagi memanggil-manggil berhala, yang itu tadinya adalah merupakan wujud simbol dari orang saleh yang sudah wafat, itu harus ditinggalkan. Yang maknanya mereka harus meninggalkan tradisi mereka. Makanya mereka gak mau ngucapin la ilaha illallah bukan gak faham. Justru mereka sangat faham dan mengerti. Nah ini, wallahu alam, banyak orang yang keliru dalam memahami makna wasilah itu tadi. Sehingga kemudian yang terjadi, mereka tak bisa membedakan mana kesyirikan, mana yang bukan. Kalau dalam hal rububiyah, tidak ada yang mengatakan, ya ada pencipta selain Allah, tidak ada. Ya ada pencipta bersama dengan Allah, tidak ada. Ya ada yang penguasa bersama dengan Allah mengatur alam raya ini, tidak ada. Bahkan tadi kita katakan tidak ada satupun orang Islam yang mengatakan ada yang berhak disembah bersama dengan Allah. Mereka katakan tidak. Tapi pada prakteknya melakukan hal itu. Makanya tadi kita sudah jelaskan, iman kepada uluhiyah itu harus disertai dengan tauhidnya. Jangan dimaknai iman di sini hanya sekedar meyakini. Oh saya yakin kok hanya Allah yang diibadahi. Keyakinan saya ke sana. Tapi ucapannya, perkataannya tidak begitu. Kalau dia yakin hanya Allah yang diibadahi, maka yang disebut mestinya hanya nama Allah saja dong. Yang dia memohon dia sebut nama Allah aja dong. Makanya kita sudah jelaskan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan, ucapan juga, perbuatan juga. Sebagaimana tauhid juga, bukan hanya keyakinan dalam hati, ucapan, perbuatan juga. Orang musyrik Quraisy paham itu, makanya mereka nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Karena ketika mereka sudah ucapkan, berarti perbuatannya harus sesuai dengan yang diucapkan. Jadi mereka ini orang yang berpegang teguh pada perkataan. Kalau sudah bicara, ya sudah dia harus amalkan. Kalau memang dia nggak mau mengamalkan, ya udah nggak usah bicara. Kalau memang mau mengucapkan la ilaha illallah, amalkan segala konsekuensinya. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah diucapkan. Makanya nggak ada pada periode Mekah tuh orang munafik, tidak ada. Tidak ada orang munafik. Mengapa? Karena orang Quraisy itu kalau dia iman, dia ucapkan, dia amalkan konsekuensinya. Orang kafirnya, dia faham la ilaha illallah, maka dia tidak mau mengucapkan karena dia tidak mau mengamalkan konsekuensinya. Bukan karena tidak faham. Nah, ibadah tentu banyak bentuknya, tetapi di dalam Al-Quran yang sering kali disinggung terkait dengan ibadah adalah berdoa. Karena itu yang paling nampak. Ya, berdoa. Karena itu yang paling nampak. Ketika mereka berbuat kesyirikan, mesti nampak langsung dia bilang, ya Lata, ya Uzzad. Namun kalau mereka sudah terombang-ambing di lautan, dia naik perahu, lalu kemudian ombak besar, mereka nggak pernah memanggil ya Lata, enggak. Tapi apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas kepada Allah, hanya menyebut nama Allah. Ya Allah tolong kami, ya Allah. Ya Allah selamatkan kami. Giliran udah sampai ke daratan, balik lagi ya Lata, ya Lata. Itu bayangkan. Jadi orang musyrik di masa itu lagi sulit, terhimpit, dia ingatnya hanya kepada Allah. Tidak pernah dia menyebut Lata, Uzza. Tapi giliran sudah aman, kondisi stabil, balik ke daratan lagi, baru dia berbuat kesyirikan lagi. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Sebagian orang makin terhimpit, makin jadi kesyirikannya. Makin terhimpit, makin menjadi-jadi memintanya kepada selain Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah. Walaupun dia dengan katakan, ya maksud kami kepada Allah. Tepat yang dia sebut nama. Ada kalanya dia tidak sebut nama Allah sama sekali. Hanya menyebut nama selain Allah. Atau dia sebut bersama dengan nama Allah, nama selain Allah.
Bahkan yang lebih parah lagi, dalam keadaan makin sulit, yang dia panggil hanya nama selain Allah, nggak ada nama Allah. Ya Syekh Fulan tolong kami, ya Syekh Fulan bantu kami. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Jadi berbahaya juga, bisa merusak keimanan dan tauhid kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.